gitu. Moni kerja. Moni kerja. Steven juga. Sini dong sama Oma dong. Udah second oma belum, John? Sarah sama second oma. Udah Oma. Ya, dulu dong sini. Iya. Baru bangun tidur sayang? Enggak. Main games. Kamu udah sekolah kan sekarang? Udah kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2? Kelas 1. Sudah bisa membaca? Sudah. Santo Francisco. Dari rumah Masih second oma belum? udah setengah 3. Oh, cepet ya. Dekat kan kiri kan. Oh ya, lurus aja. Ngapain, Dek? Sama Dek Joy di Yang itu saya ketemu sama Dian kan? Saya ketemu sama Diana. Iya. Iya. Nggak pindah-pindah. masih di rumah lama ya tante ya? Masih di situ aja. Nyaman kok sini kan? Iya, udah nyaman. Udah puluhan tahun. Iya, dulu ya. Udah 40 tahun. Padahal kita yang di situ kan mencari cuma saya. Ya, tapi kan itu yang semuanya muslim ya, keliling. Tapi mereka baik, karena kita juga baik. Cuma sebelah rumah orang Batak, Kristen ya. Jadi kalau di rumah kita mau ibadah lebih baik lagi. Jangan sore dini hari, waduh. Jadi kita mau sholat ya sore mau maghrib terus asalnya jam 4 ya udah berbunyi. Oh nggak bisa, jadinya kayaknya bebannya gak tenang. Oh nah santai banget. Soalnya depan rumah itu ya sudah. Doakan aja tuh musalah jadi gereja. Amin. Nggak ada yang lain. Terus tidak punya kita tinggal di situ. Akhirnya sih nggak begitu. Pemerintah sudah tidak usah. Ini kan waktu ini speakernya 153 satu biru alam. Baik, banyak. Wow, selamat datang. Subuh dari tadi sampai mau bisa tangan. Biar aja Lus. Dibuka sedikit aja. Terus Asennya lebih dari orang datang-datang dari sedikitnya apa sekarang. Dari dalam. Baik, puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dan mari segera kita mulaikan ibadah beston puasa kita pada saat sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita akan angkat pujian doa yang mengatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi. Nanti Ibu Lani akan doa pembukaan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal dengan lebih bersungguh-sungguh. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyi karenamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu kami kenal dengan nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadapan hadirat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk doa dan puasa pada saat ini Tuhan. Bukan kekuatan kami Tuhan Yesus, tetapi anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga boleh kami ada di tempat ini menjalankan segala sesuatu yang Engkau selalu perintahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu memberkati kami, mengasihi kami, mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apakah harus kami balas segala cinta dan kemurahan kepada kami Tuhan. Kami hanya dapat menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau menjadi sukacita melihat kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau lihat seberapa kami yang ada Tuhan. Kami mau mengadakan beston pada saat ini Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan Yesus, sebentar beston kami Tuhan. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat, marifat, dan membedakan segala roh bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila Tuhan kuasa setan, roh jahat yang mau mengganggu kami dalam beston kami pada saat ini, kami mau usir tengking Tuhan Yesus. Kami panggil nama-Mu yang berkuasa itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus dan setan iblis kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu dan gembala-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Kami berkumpul bersama-sama Tuhan untuk penyangkalan diri kami Tuhan. Kami memohonkan segala sesuatu kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Baik. Mari saudara, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan.
Pada kesempatan hari ini, sebelum kita akan menutup puasa menikmati berkat makanan tubuh jasmani, lebih baik kita bersama-sama menikmati makanan rohani ya, lewat firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan kedua. Saya memegang Alkitab Salinan Lama. Dari hal 6 meterai yang terbuka, maka aku tampak bagaimana anak domba itu membuka satu dari antara ketujuh meterai itu. Lalu aku dengar satu dari antara keempat zat yang hidup itu berkata, seperti bunyi guru, marilah. Ayat 2, maka aku tampak adalah seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Maka suatu mahkota pun dikaruniakanlah kepadanya. Lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Puji Tuhan. Ya, pada saat ini saudara, kita sama-sama akan belajar akan rahasia firman Tuhan yang berbicara tentang keadaan akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan firman Tuhan ini merupakan suatu ungkapan melalui Rasul Yohanes ya. Tetapi Rasul Yohanes ini sendiri sebenarnya ketika dia menerima, mengerti, karena memang rahasia dari kitab Wahyu pasal yang ke-6 ini adalah rahasia tentang keadaan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus ya, sekaligus memang di masa-masa gereja akan disempurnakan. Nah saudara, itulah sebabnya kalau kita perhatikan ya, dari Wahyu pasal yang pertama sampai Wahyu pasal yang ketiga itu, kalau dalam suatu pelajaran anugerah Roh Kudus, rahasia pekerjaan roh, penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes itu sendiri masih di atas gunung. Tetapi dari pasal 4 sampai pasal yang ke-22 itu penglihatannya dia sudah mencapai kepada penglihatan di aras ya. Dan ini suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi janji Tuhan bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini saudara, justru akan terjadi lebih lagi ya, lebih heran lagi. Jadi kalau kita mengukur dalam gereja mula-mula itu sudah sangat luar biasa, ya apalagi ukuran gereja pengantin di akhir zaman ini itu lebih lagi ya saudara, akan lebih dahsyat lagi. Hanya saja semuanya itu harus ditempuh dengan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Artinya memang kehidupan gereja Tuhan itu harus disertai kehidupan yang dikuduskan lewat kehidupan sesuai kehendak firman Allah. Kalau tidak ada suatu kekudusan lewat kehidupan yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan, ya maka gereja tidak akan sampai kepada pengalaman secara rohani ya, apalagi sampai kepada karunia-karunia roh yang dibawa ke aras pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi saudara, untuk mencapai kepada kemuliaan Tuhan yang sempurna, ya maka pentinglah hidup kita itu harus disertai dengan kekudusan. Sementara kekudusan ini harus didasari dengan hidup yang mencintai damai. Ya.
Jadi sulit seseorang itu mengejar kekudusan kalau dirinya itu tidak ada rasa damai, tidak ada rasa kebersamaan. Makanya ditulis Paulus ya dalam Ibrani pasal yang ke-12, coba. Ibrani 12 ayat 14. Ayat ini sudah sering kali kita dengar ya. 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan. dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Nah, jadi target gereja akhir zaman, gereja pengantin untuk mencapai kepada kemuliaan Tuhan ya, itu harus disertai dengan kehidupan yang kudus. Bagaimana seseorang itu mencapai kepada kehidupan yang kudus, yaitu akan nampak dalam perbuatan mereka yang senantiasa berusaha untuk mencari damai. Berusaha dalam perbuatan mencari damai, pemberitaan dalam mencari damai, ya, ucapan dalam mencari damai. Kalau ada kedamaian, nah disitulah Tuhan pun akan senantiasa mencurahkan ya suatu berkat-berkat kekudusan. Ketika kehidupan kita sudah kudus, nah disitulah kita akan mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Kita akan mencapai kepada kemuliaan Allah. Nah itu yang harus kita pahami sebagai gereja Tuhan. Kalau kita betul-betul mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Yohanes, melihat penglihatan sampai tembus ke aras, wah itu sesuatu pergumulan yang tidak mudah. Mengingat ya di akhir zaman ini ya iblis sudah tahu bahwa tidak lama lagi kedatangan Tuhan Yesus, maka dia mengerahkan seluruh tenaganya, seluruh hikmatnya untuk menipu, untuk mencuri damai sejahtera itu ya. Supaya gereja itu tidak mencapai kepada tujuannya yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau sudah damai sejahtera itu sudah dicuri, wah itu sulit untuk menjaga kekudusan ya. Kalau seseorang itu menjaga kekudusan, mempertahankan kesalehannya, tetapi tidak disertai dengan perbuatan damai sejahtera, sama seperti ahli Taurat itu ya. Sama seperti ahli Taurat. Nah, inilah yang dimaksud suatu kepalsuan, dan kepalsuan ini yang sudah merajalela. Tetapi firman Tuhan itu sudah diungkapkan dari jauh-jauh hari ya. Tujuan iblis mencuri damai sejahtera yaitu sebenarnya terkait dengan Ibrani 12 ini kalau kita pahami ya. Itu rahasia perkataan Rasul Paulus itu sangat dalam ya, sangat dalam ya. Kalau kita hubungkan, bandingkan dengan ayat-ayat firman itu tidak kontroversi ya. Tidak kontra, tetapi itu saling mendukung ya. Saling mendukung itu, saling memberikan suatu pemahaman yang utuh. Nah, jadi jikalau kekudusan yang seperti tidak ada damai sejahtera ya, itu kesalehan yang palsu. Kesalehan yang palsu itu kan sebenarnya kita sudah ya, jemaat sudah dengar ya beberapa khotbah beberapa hari yang lalu. Kesalehan yang palsu itu adalah kesalehan yang dimana kehidupan, kegiatan ya dalam beribadah yang tidak sungguh-sungguh, dalam doa dan puasa itu yang tidak diterima oleh Tuhan ya. Coba kita baca lagi, tidak mengapa, di dalam Yeremia pasal yang ke-58 ya. Dalam Salinan Lama boleh, karena ada kalimat yang bagus di situ ya, yang cukup tajam. Yesaya 58 ya. Yesaya 58 ayat yang ya, ayat ketiga saja mulai. Dalam Salinan Lama dan pegang Salinan Lama ya. Katanya, mengapa kami berpuasa maka tiada engkau melihatnya? Mengapa kami berpuasa tetapi engkau tidak melihatnya? Nah, ini sudah ada pengeluhan. Dari sini saja kita sudah bisa membayangkan, loh, tidak perlulah bersungut-sungut. Kalau memang kita mau berpuasa, ya berpuasalah sesuai dengan kehendak Tuhan yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mau Tuhan jawab atau tidak, ya yang penting kita sudah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Intinya itu kan. Nah, terus dulu. Kami memenatkan jiwa kami
maka tiada engkau mengetahuinya. Kami sudah berlelah-lelah, kami sudah penat akan jiwa kami. Kalau bahasa terjemahan baru, kami sudah merendahkan diri ya. Merendahkan diri di hadapanmu, tetapi engkau tidak memperhatikan, tidak mengetahuinya. Nah, terus Bahwasannya pada hari kamu berpuasa, ya. maka kamu memuaskan nafsumu. Nah, Adapun ya terus. adapun barang yang dalamnya kamu mempersakiti dirimu, yaitu kamu tanggungkan atas dirimu sendiri juga. Ya, dikatakan sedangkan kita bangsa Israel ini dalam keadaan doa dan puasa pun itu masih mengurus ya hawa nafsunya. Nah, ini kan sudah kita ingat kembali ya, bagaimana ada doa yang salah yang tidak diperkenankan Tuhan, Yakobus 4 itu ya. Lalu Yesaya 59 mengatakan kenapa doa-doa yang tidak terdengar oleh Tuhan? Ya karena ada dosa dan kejahatan. Kalau Yakobus 4 ayat 1 itu karena ada perselisihan, ada sengketa yang semua berawal dari suatu doa keinginan hawa nafsu. Doa dan puasa kita itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Nah, ini yang tidak diperkenankan Tuhan. Nah, terus dulu Ayat keempat, bahwasannya kamu berpuasa hendak berbantah-bantah. Nah, bahwasanya kamu berpuasa hendak berbantah-bantah Dan berkelahi. ya berkelahi lagi Dan bergocok-gocok dengan amarah. ya bergocok-gocok dengan amarah. Adapun puasa seperti yang kamu buat sekarang ini, tiada boleh menyampaikan bunyi serumu kepada tempatnya. Ya, terima kasih. Jadi ada doa dan puasa ya menurut ukuran firman Tuhan itu tidak main-main saudara. Orang berpuasa masih marah-marahan ya. Orang berpuasa itu masih bergocok-gocok. Kalau salinan baru apa itu bunyinya? Ya, coba baca ayat 5. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, Ya, berbantah-bantah, berkelahi. serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Terus Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat ini. ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi suatu peringatan bagi kita ya. Ya, sebelum saya teruskan ini, saya kasih selesaikan dulu pengertian dari Wahyu 6 ayat 1. Intinya ya kita semua sudah tahu. Berbicara tentang kekuatan daripada iblis dalam hal kepalsuan ya. Dalam hal kesucian tapi yang palsu ya. Bukan kesucian yang daripada Tuhan, kekudusan yang palsu, bukan kekudusan yang daripada Tuhan. Apakah ada seperti itu? Ada saudara ya. Kepalsuan di sini ya sama seperti Tuhan Yesus menemplak daripada kehidupan daripada ahli-ahli Taurat ya, di mana mereka digambarkan seperti kubur yang berlabur putih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memancarkan kehidupan tapi memancarkan kematian ya. Nah, itu yang menyebabkan pertengkaran, perselisihan, perceraian ya dan sebagainya. Padahal segala kegiatan-kegiatan rohani yang mereka kerjakan, doa, puasa, kalau beberapa gereja melakukan askese ya menyiksa diri ya, itu memang merupakan perintah-perintah Tuhan, disiplin gereja, disiplin rohani ya. Menyiksa diri itu yang diinginkan Tuhan, tapi menyiksa diri jangan kita melakukannya hanya untuk pamer ya, hanya untuk membandingkan dengan orang lain. Sehingga ketika kita contoh sudah puasa 3 hari, lalu serta-merta kita bandingkan dengan mereka yang tidak sanggup berpuasa 3 hari. Lupa ya lu, iman lu nggak seberapa, gimana lu mau jadi sempurna? Itu kan nggak boleh seperti itu. Atau hal-hal menghakimi, padahal kita baru saja puasa, tetapi kehidupan kita itu ya menjadi liar. Tidak sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan. Itu yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Dan inilah suatu contoh kepalsuan, kesalehan yang palsu. Ya. Kita terkadang ya lewat pengajaran, lewat firman Tuhan, kita sudah tahu itu cara beribadah yang benar. Ya. Tetapi pada hakikatnya kehidupan kita seringkali mengikuti kehendak sendiri.
pada perbuatan-perbuatan kita sehari-hari seringkali kita lebih mengikuti akal kepikiran kita. Kita lebih mengikuti kebenaran kita. Kalau sudah berbicara tentang kebenaran kita sendiri, maka sulit kita akan mau memandang seseorang itu lebih daripada kita. Sulit. Yang ada kita pandang orang lain itu lebih rendah. Ini kan sudah seperti gambaran yang dituliskan Paulus dalam Roma 10 ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Bahwa mereka ini giat bagi Allah, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Coba kita baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan Allah, Ya. supaya mereka diselamatkan. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, Ya. bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. yang benar. Terus, Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, ya, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. ya, mereka tidak takluk kepada kebenaran. Ya, ini juga gambaran ya, suatu peringatan bagi kita semua ya. Paulus berbicara kepada orang-orang di Roma ya. Apalagi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita ya, janganlah kita menjadi gereja Tuhan yang nampak giat bagi Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Kita sudah diberitahukan bagaimana kita menjalani hukum yang sempurna. Apalagi hukum yang sempurna. Jadi jangan ada hukum yang satu dijalani tapi yang lain itu diabaikan ya. Di mana itu ayatnya? Seperti tidak salah di Yakobus 2 ya. Yakobus 2. Yakobus 2. Betul ya? Yakobus 2 ya. Ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, betul ya. Sementara kita sudah mengenal akan hukum yang sempurna ya. Hukum yang sempurna itu dituntut kepada kita untuk menjalankannya dengan kesetiaan ya. Kita ini kan targetnya daripada kehendak Bapa, kita menjadi suatu manusia yang hidup oleh iman supaya kita disempurnakan roh, jiwa dan tubuh. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dikatakan dengan pohon damai sejahtera yang daripada Allah akan menjadikan kamu supaya tidak bercacat, tidak bercelah. Jadi standar kabar pengantin itu sebenarnya sungguh berat ya. Tapi seringkali ya kita ini ya kalau kita betul-betul mau mendorong kehidupan kita militan ya secara rohani, niscaya kita akan menjadi orang yang betul-betul sempurna di hadapan Tuhan ya. Tapi memang menjalankan firman Tuhan itu jangan sampai kita yang sudah mengerti akan rahasia firman ya, kita masih tidak mampu menjalankannya ya. Rahasia firman itu dibukakan oleh Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Sebagaimana kan kitab gulungan dan metrai itu dibukakan. Yang membuka itu bukan roh lain ya. Yang membukakan itu bukan manusia. Yang membukakan itu adalah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-9 disitu dikatakan bahwa yang membuka kitab, yang membuka metrai itu hanyalah anak domba Allah yang sudah mencurahkan darahnya. Artinya apa di situ? Membukakan suatu pesan rahasia kepada gerejanya itu butuh pengorbanan yang besar, butuh ketaatan ya, butuh kedisiplinan ya, butuh kesetiaan. Jadi Tuhan betul-betul mengasihi kita dengan Dia membuka rahasia keadaan akhir zaman supaya gereja
bisa memutuskan ya. Pertama-tama gereja melihat jalan itu ya. Gereja bisa waspada dan gereja bisa memutuskan. Karena ada gereja yang sudah melihat, sudah mendengar, tetapi tampaknya tidak dipakai itu mata dan telinganya. Ya. Nah, seperti bangsa Israel. Mereka punya telinga, tapi tidak mendengar. Mereka punya mata, tetapi tidak melihat. Itu sangat disayangkan sekali. Apalagi ya kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima kabar pengantin. Waduh. Ya, kurang apa lagi ya, setiap hari kita mendengar itu bagaimana rahasia firman Tuhan ya. Kalau sudah diperdengarkan, kita lihat mujizat Tuhan ketika kita setia percaya, kita berpegang pada suara nubuatan apa yang disampaikan ya lewat firman pengajaran, tapi ya tampaknya cuma sebatas melihat, mendengar, namun tidak sampai kita mengimani lewat perbuatan-perbuatan kita, ya sudah. Kita tidak akan bisa mengalaminya ya. Kita tidak akan melihat ya, suatu kemenangan atas hidup kita. Karena terkadang kita cuma mencari enak saja saat dengar. Ya. Tetapi saat berbuat itu sulit kita lakukan. Ya itulah memang ciri khas pengajaran kabar pengantin, memang enak sekali ya kalau didengar. Enak sekali ya, seperti gambaran itu Wahyu 10 ayat 10. Nah, lalu pengalaman Nabi Yeskel. Ketika aku lihat suatu gulungan kitab itu diberikannya kepadaku, ya, lalu ku makan. Di mulut itu terasa manis, tetapi ketika sudah masuk ke dalam perut itu terasa pahit. Ya. Kabar pengantin Kristus, waduh, suatu janji yang teramat-amat besar, mulia, ya, dan sempurna. Namun saudara, pada prakteknya ketika firman dan pengajaran itu menjadi daging, itu memang penuh dengan pergumulan ya. Karena kita bukan saja menerima hal yang pahit, tetapi kita menikmati kepahitan itu ya. Artinya di dalam kelemahan, di dalam kepahitan hidup, di dalam pergumulan, kita tetap seperti Ayub. Ya, dikatakan ya, terpujilah nama Tuhan. Kata Paulus, sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Ya, Paulus kalau sudah sampai kepada tahap dia tetap memperjuangkan jemaat, tetap memberikan kekuatan iman bagi jemaat, yang walaupun dia pernah menceritakan bagaimana sulitnya kehidupan menjalani sebagai hamba Kristus ya. Tetapi dia sampai kepada tahap bisa mengajarkan, memberikan kekuatan. Wah, itu sungguh luar biasa. Itu adalah pekerjaan roh ya, seperti doa tadi. Memang kita membutuhkan segala sesuatu itu adalah dengan kuasa roh, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh roh yang bekerja atas hidup kita. Saat ini ya, kalau kita masih ada semangat, gairah untuk datang bersekutu dengan Tuhan, secara pribadi kita mau membuka Alkitab, mau membacanya ya. Kita mau membuka kita mau berpuasa, membuka pelajaran, membacanya, berdoa, berpuasa. Waduh, itu tandanya pelita saudara masih hidup ya. Itu masih ada gairah ya. Roh itu masih terang benderang. Saudara masih memelihara api pelita itu. Tapi jangan ya sudah malas baca Alkitab, sudah malas berdoa, lebih banyak menyibukkan diri dengan urusanmu. Makanya kan kalau dalam salinan baru tadi Yesaya 58, engkau berdoa dan berpuasa masih mengurusi urusanmu. Padahal kan kita doa puasa adalah bagaimana kita boleh mengerti kehendak Tuhan, menerima berkat Tuhan, supaya berkat itu kita boleh kerjakan, kita manfaatkan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita mau menjadi penyembah yang benar, sebenarnya sejatinya itu ya tidak ada lagi urusan-urusan yang harus kita kerjakan, mengurus diri sendiri. Yang kita urusi adalah pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita melakukan suatu pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, ya, maka hal-hal yang lain itu kita akan nikmati.
berkat Tuhan itu menjadi imbas. Berkat jasmani yang diberikan Tuhan itu menjadi imbas, menjadi bonus dalam kehidupan kita. Tapi yang terutama adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenarannya dan kerajaannya. Nah, ini yang diingatkan kepada kita, saudara, supaya kita senantiasa waspada terhadap suatu kepalsuan. Kesalehan-kesalehan yang palsu di hari-hari ini sungguh merajalela, ya. Bagaimana mereka berusaha untuk menyesatkan, oknum-oknum ini berusaha untuk menyesatkan banyak sekali jiwa-jiwa, jemaat, ya, yang memiliki kerinduan yang baik. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung. Kalangan ini merupakan suatu kalangan atau kelompok yang percaya akan pekerjaan roh. Sebenarnya kalau saya renungkan, kabar pengantin itu memang ditujukan kepada orang yang sudah menerima kabar pengantin. Itu sebenarnya, ya. Kenapa, saudara? Ya karena kita sudah mengerti kabar pengantin. Justru kalau kita kasih kepada orang-orang di halaman itu belum terlalu mengerti. Seringkali itu masih sulit mereka terima. Nah, tetapi bukan berarti kabar pengantin itu tidak perlu diberikan kepada gereja yang di halaman. Bukan, saudara. Bukan seperti itu. Orang yang sudah mengerti akan kabar pengantin, nah, biasanya apa yang dia pelajari itu yang harus dia pertanggungjawabkan. Tapi seringkali kan pada faktanya kita yang sudah mengerti, ya kita sendiri justru melanggarnya. Itu kan yang terjadi di dalam kisah-kisah di Alkitab. Kita yang sudah mengerti hukum, kita yang justru jadi pelanggar hukum. Itu yang menjadi hal yang ironis. Tapi kalau firman Tuhan ini datang kepada kita, ya kita harus waspada. Kita harus bercermin. Firman Tuhan ini memang cermin terbaik, ya. Yang senantiasa kita kalau berkaca terhadap firman Tuhan, kita jadi tahu, oh mana bagian kotor pada wajah kita. Apakah ada jubah kita yang sobek, yang kotor, yang bernoda. Nah, firman Tuhan itu seperti cermin supaya kita sadar, kita bisa melihat, oh iya, oh tampaknya kerahnya kurang bagus, dirapikan. Ya, ada mungkin secara rohani mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang rusak. Ah, itu dengan kita berkaca, ya, dengan kita berkaca dan oleh Roh Kudus itu memperingatkan kita. Lihat di kaca, lihat di firman Tuhan itu. Firman Tuhan mengatakan begini. Oh iya, Roh Kudus akan memberikan penerangan. Oh, mungkin ada sesuatu kerusakan dalam perbuatan saya. Nah, baru kita betulkan. Ada sesuatu yang salah. Nah, kita betulkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi inilah yang menjadi suatu pengharapan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau kita betul-betul mau menerima berkat yang daripada Tuhan, ya kita harus senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan. Kita harus senantiasa hidup menurut firman Tuhan. Apalagi kita sudah mengerti akan pengajaran kabar pengantin, ya tuntutan kita itu cukup besar, ya cukup besar, dan seringkali memang berat. Seringkali juga kita jatuh bangun, ya, di dalam kita mempertahankan iman. Asalkan kita tetap taat dan setia, hidup disiplin, itu niscaya kita akan dibentuk, kita akan dijadikan suatu bangsa yang boleh menjadi berkat. Ya, cuma ya di hari-hari ini seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, iblis itu semakin hari semakin gencar. Kita berbicara meterai satu, sementara yang dibukakan itu bukan satu meterai saja. Di situ di penghujung akhir zaman ada 4 meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, meterai keempat. Berbicara 4 kekuatan, ya, tentang kepalsuan, tentang perdamaian dicabut, ya, yang menimbulkan peperangan, lalu tentang suatu kelaparan rohani, ya, tentang yang terakhir suatu pertarungan akan pengajaran, dan kita berada di meterai yang keempat. Nah, jadi ketika meterai yang pertama itu dibukakan, bukan berarti yang kedua dibukakan, yang satu ditutup. Tidak, justru yang satu tetap berjalan, ya. Ketika meterai ketiga dibukakan, yang 2 itu bukan tertutup, tetapi terus berjalan. Jadi sudah bayangkan ketika kita di penghujung akhir zaman, kekuatan meterai keempat itu dibukakan, ya,
pertarungan pengajaran, banyak orang-orang saleh mati, diserahkan ya, mati syahid dan sebagainya, masuk kepada suatu kegerakan besar. Luar biasa itu 4 kekuatannya ya. 4 kekuatan yang betul-betul menguji iman orang percaya. Tekanannya lebih besar. Tapi kalau kita tidak terpengaruh, kalau kita memiliki iman yang kuat, saya percaya tidak ada dampak-dampak yang negatif ya. Cuma ya begitulah saudara ya. Seringkali kita tidak bisa pungkiri tekanan-tekanan dunia dengan 4 kekuatan ini, baru 4 meteraya dibukakan oleh Tuhan, seringkali menekan kehidupan kita yang akhirnya itu menimbulkan suatu efek samping ya. Ketika kita seperti diremukan, wah ada suatu perbantahan, ada suatu pemberontakan ya, entah karena kelelahan dalam menjalankan panggilan Tuhan, karena kekecewaan, keputusasaan, ketidaksabaran dan sebagainya. Kita baca itu tidak mengapa ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, keadaan akhir zaman, masa sukar itu akan datang. Pada manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini saudara ya. Ini saudara, ini merupakan suatu dampak ya. Dampak karena tekanan dari masa kesukaran itu. Kita ditunggu saudara ya. Kita ditekan. Nah, manusia percaya ini kalau tidak kuat, nah itu dia mulai mencari cara ya. Mulai mencari cara jalan-jalan yang tidak diperkenankan Tuhan. Kalau imannya tidak kuat, nah ini timbullah suatu karakter-karakter yang tidak diperkenankan Tuhan. Salah satunya menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri ya. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak peduli lagi akan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Roh Allah. Ini yang terjadi ya. Saya tidak mencurigai siapa-siapa ya, tapi biarlah firman Tuhan ini kita berkaca ya. Kita sendiri yang menjabarkannya. Kita sendiri yang bertanyakan. Roh kita bertanya-tanya kepada Roh Tuhan. Aduh Tuhan, apa yang sudah aku lakukan ini? Mungkin saya sedang sibuk-sibuknya mencintai diri sendiri ya, tanpa saya sadari mungkin. Tapi firman Tuhan ini seperti cermin, mengingatkan, wah tampaknya ada sesuatu noda kotor di tubuh saya. Nah, tinggal bagaimana saya memutuskan, noda itu saya mau hapuskan atau saya biarkan. Kalau ketika saya bercermin, ya seperti saya berkaca di cermin, saya tahu ada noda, saya bersihkan, itu bagus. Tapi kalau saya sudah bercermin, sudah tahu ada kotoran di wajah saya, namun saya meninggalkan cermin itu kan kata Yakobus, orang-orang yang mendengar firman tetapi tidak menjadi pelaku firman. Digambarkan mereka itu seperti yang berkaca sebentar saja, habis itu meninggalkan cermin itu. Dan dia lupa akan keadaannya. Itu kan gambaran sudah tahu firman Tuhan mencerminkan ya, memantulkan kehidupan kita yang betul-betul dibentuk oleh Allah. Saudara dipersiapkan menjadi orang-orang yang akan menerima berkat yang besar ya. Janji Tuhan yang luar biasa. Sebab saudara diciptakan menurut rupa dan gambar Allah.
maka kemuliaan datang kepada kemuliaan itu akan Tuhan lakukan dan genapi. Kehidupan saudara yang sudah didasari dengan firman Tuhan itu akan dibawa oleh Tuhan sampai kepada suatu perbuatan terang, ya, sebagaimana dikatakan Amsal 4 ayat 18, di mana perbuatan terang yang dimiliki orang beriman itu semakin hari semakin kepada terang yang sempurna. Dengan cara Tuhan mendidik, membimbing kita, memberitahu, memperingatkan kita, menegur, menasihati kita bagaikan cermin, supaya kita sadar akan setiap noda-noda dosa. Ya. Dan roh itu yang membuat kita supaya kita bertindak agar kita betul-betul membersihkan. Tapi kalau kita tidak mau berjalan dengan roh, ya firman ya cuma sebatas firman. Ya udah, kita bercermin, habis itu kita tinggalin. Ya. Sudah. Itulah keadaan orang yang sebenarnya disebut orang yang bebal. Ya. Kalau masih bebal, oke. Ya. Orang-orang yang keras kepala, orang yang ibarat kata kepala batu. Tapi kalau dia sudah menjadi kepada perbuatan yang fasik, itu sudah berbahaya, itu sudah sangat jauh sekali. Tapi puji Tuhan, ya, pada saat ini kita diingatkan, hati-hati saudara, kekuatan kepalsuan di hari ini mengingatkan kita supaya kita jangan sampai tertipu dengan segala jenis angin pengajaran yang seringkali mengintimidasi hati pikiran kita di hari-hari ini, apalagi ketemu dengan situasi yang sulit. Nah, itu seringkali bisikan-bisikan iblis, ya. Wah, itu banyak sekali itu yang membuat kita mempunyai keputusan-keputusan, jalan-jalan alternatif. Yang bahayanya bisikan iblis ini seperti iblis katakan kepada Hawa. Hawa sudah tahu jalannya. Kalau aku menyentuh buah ini dan memakannya, maka aku akan mati. Iblis dengan tegas sekali, ya. Dengan tegas, sekali-kali tidak. Justru engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, itulah liciknya iblis, ya. Itulah lidah dustanya iblis, berbahaya sekali. Ya, kita lihat saja maraknya penipuan sekarang, supaya kita itu tergiur. Iblis menawarkan kerajaan dan kemegahannya dalam bentuk materi apapun. Ya, pas lagi kita masa sulit, nah, iblis tawarkan itu pinjaman-pinjaman, ya. Mungkin seperti itu, ya. Ya puji Tuhan kalau saudara meminjam sudah bertanggung jawab, ya. Tapi kalau saudara mungkin hanya karena ingin menaikkan nilai hidup saudara, artinya yang saudara pikirkan adalah gengsi, bukan karena kebutuhan, tapi karena sesuatu yang saudara ingin banggakan, ya, hanya demi persaingan, waduh, itu sudah termakan, itu, ya, sudah termakan jerat, sangat berbahaya. Akhirnya saudara pun akan jatuh dalam dosa. Itu cara iblis di masa sulit. Wah, ini kesempatan iblis. Nah, makanya, tetapi disitulah lewat firman Tuhan ini Tuhan jaga kita. Cara Tuhan menjaga kehidupan gerejanya hanya lewat firman, saudara. Ya, hanya lewat perkataannya. Itu saja, saudara. Ya, itu diuji. Dan Tuhan mau kita bertumbuh dewasa di dalam iman percaya lewat kebenaran firman Tuhan dan pengajarannya. Tapi kalau kita betul-betul berakar dalam firman, saya percaya kita itu bagaikan sebagai ayat terakhir, ya, ayat penutup. Kita itu seperti pohon yang akarnya merambat. Nah, coba mana? Itu ada dua tempat itu, ya, di perjanjian lama. Coba saya mau tes. Ya, Mas. Ada dua tempat, satu lagi di mana? Ada yang tahu? Iya, Yeremia. Sama itu. Coba kita baca dulu Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 mulai sampai 3, karena dia satu paket itu, memberikan pengertian kepada kita. Biasa kan kalau kita mau cari enak-enaknya, ya, kita itu cuma comot yang enak-enaknya saja, tanpa kita mendengar ada suatu tuntutan untuk menjadi pohon yang berakar, yang senang, yang begitu berbuah lebat, ya. Itu ada tuntutannya. Kita baca dari ayat 1, coba. Mazmur 1 ayat 1. Ya.
Berbahagialah orang yang tiada berjalan dalam bicara Nah, fasik, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam bicara orang fasik. dalam cara bicaranya, ya. Kata-kata dusta orang fasik itu, ya. Kenapa orang fasik saya katakan kata dusta? Karena mereka sudah tahu kebenaran, tapi akhirnya mereka berbalik. Nah, akhirnya kebenaran itu mereka putar balikan. Nah, ini berbahaya kefasikan, ya. Tapi kalau kita menjauhi disebut berbahagia. Nah, terus Atau berdiri pada jalan orang berdosa. nah, atau berdiri pada jalan orang berdosa. Hati-hati pendirian orang duniawi, orang berdosa, ya. Tapi kalau kita memiliki pendirian di dalam firman Tuhan, nah itu terlebih bahagia. Terus Atau duduk dalam perhimpunan orang pengolok. ya, orang-orang pengolok, ya, orang-orang yang suka mengejek, orang-orang pencemooh. Kalau suratan Rasul Petrus itu orang-orang yang suka mengejek, ya, akan suatu pengajaran firman Tuhan. Ada beberapa suatu gereja yang tidak percaya akhir zaman. Itu tulisan di Petrus itu. Mereka mengejek, mana dari dahulu Tuhan sudah berfirman, sampai detik ini tidak terjadi apa-apa. Ada gereja yang seperti itu, ya. Ya, kalau saya ingat bagaimana cerita orang-orang dulu, bahwa yang menjadi guru besarnya Om Yance Woruntu, di zaman Om Yance Woruntu yang bekerja luar biasa itu, mereka merasa ini seperti sudah mau betul-betul sudah di ujung kegerakan besar, ini sudah mau masuk, ya. Tuhan Yesus sudah mau datang, ya. Ya, tapi ternyata saudara belum masuk dalam gerakan besar. Saya sudah pernah cerita itu kan, dalam pengajaran ada 2 hamba Tuhan yang besar yang dianggap rabi besar, ya, yang dipercayakan suatu pewahyuan daripada Tuhan, ya, dimana itu dari Belanda satu, dari Amerika satu, sehingga mereka pun berkata mereka akan tetap hidup sampai Tuhan Yesus datang. Nah, sampai detik ini pun Tuhan Yesus belum datang, tapi mereka sudah meninggal. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, biasanya saudara, memang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu seringkali Tuhan ambil mereka karena sudah terjadi ada pendewaan hamba-hamba Tuhan, ya. Pemujaan hamba-hamba Tuhan. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan, ya, berusahalah hidup rendah. Bagi jemaat yang begitu mencintai gembalanya, awas, jangan terlalu berlebihan. Karena itu bisa membuat gembalamu pun itu diambil Tuhan. Cepat, ya. Saya sudah pernah merenungkan, ini hanya pemikiran saya saja. Om Yance Woruntu, ya, terlepas dari kekurangan mungkin itu maksud Tuhan ambil cepat. Umur berapa itu gembala? Ya. Masih 55. Oh, masih muda itu, ya. Ya, terlepas dia punya suatu kedisiplinan rohani, kerja kerasnya, ya, karena akhirnya kena lever, ya, hepatitis itu kalau lever, hepatitis B, ya. Ya, puji Tuhan. Terakhir beliau ke rumah kami di Johar Baru, ya, saya masih kecil itu. Ya, menurut dokter itu penyakit hepatitis B itu menular. Tapi puji Tuhan, ya, ibu gembala sama almarhum sudah pegang-pegang begini, pegang sana, ya, mengurus daripada hamba Tuhan tersebut, ya, tidak kena, ya, tidak tertular. Ya, puji Tuhan, itu keajaiban Tuhan juga. Bahkan luar biasa, murid pertama, murid kedua, yang sampai murid ketiga pun kayaknya kalau dalam hal penginjilan pergi kemana-mana, naik helikopter, ya, mungkin naik kapal laut, kayaknya kalau tidak ada Om Yance kayaknya gelisah. Wah, ini jangan-jangan mau cilaka ini, ya, kayaknya takut. Harus ada sosok yang berdiri itu Om Yance. Ada Om Yance, biar mau ombang, mau badai bagaimana ke helikopter, selama ada Om Yance, aman itu, ya. Ada hamba Tuhan. Itu yang dirasakan kesaksian, ya. Kesaksian. Ya, dan memang Tuhan pakai. Tapi tampaknya, ya, mungkin karena berlebihan, ya, ini sok bukan aku lagi ini yang dihormati, ya sudahlah, aku ambil saja. Itu kan kalau sudah baca pelajaran ada itu, ya, dan itu masih diikuti, ditradisikan beberapa gereja, ya, orang-orang Yahudi yang masih mendewakan para rabi-rabi besar. Dan Tuhan tidak suka. Makanya ada juga gereja-gereja yang sudah baru
menerangkan pelajaran tabernakel itu bagaimana tentang 4 tiang itu disamakan. Di situ ada Elia, ada Musa, ada Henok, ada Elia, dan disejajarkan dengan Tuhan Yesus. Bukan seperti itu, Tuhan Yesus bisa disejajarkan dengan manusia sekalipun ia nabi, saudara ya. Nah, ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Hati-hati juga, karena itu bisa menuju kepada penyembahan berhala ya secara modern. Ya, menghormati gembala, hamba Tuhan tertentu boleh saja. Tapi awas ya, jangan terlalu sampai yang akhirnya timbul itu 1 Korintus 6 jadi pihak memihak. Saya lebih suka gembala A. Tidak, saya lebih suka gembala B ya. Walaupun padahal itu satu organisasi, bahaya satu jemaat. Nah, itu sangat mengherankan. Akhirnya terjadi perselisihan ya. Nah, itu seringkali terjadi. Gembalanya, karena dia ada asisten gembalanya, saya lebih suka yang muda-muda. Asisten gembalanya lebih enak didengar ya. Fasih dalam berkata-kata. Kalau gembala gembala terlalu konservatif, kaku banget bahasanya. Bahasa dulu. Sehingga cuma persoalan seperti itu terjadilah perselisihan. Walaupun nampaknya menjaga diri, tapi ada perang dingin. Nah, itu kan tidak enak seperti itu ya. Itu mau tidak perang dingin itu cepat atau lambat pasti akan nampak itu. Di situasi-situasi tertentu akan nampak dan bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, ini berbahaya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, tadi mengenai Mazmur 1 ya. Ayat 1 tadi ya. Terus ayat 2. Melainkan yang suka akan hukum Tuhan dan yang memikirkan hukum itu baik siang baik malam. Ya, tetapi yang suka akan hukum Tuhan dan memikirkan hukum Tuhan itu baik siang baik malam. Nah, terus ini janji Tuhan. Karena adalah halnya bagaikan pokok yang tertanam pada tepi anak sungai. Ya. Yang berbuah pada musimnya, Ya. dan yang tiada gugur daunnya, Ya. maka segala perbuatannya beruntung juga. Waduh, segala perbuatan, pekerjaan tangannya, pelayanan, usaha, bisnis apapun ya, selama saudara hidup takut akan Tuhan, menjauhi pendirian orang berdosa, menjauhi konsep cara berpikir, jalan-jalan orang fasik ya, tidak mau berkumpul dengan pencemooh, dengan orang-orang yang mengolok-olok ya, saudara pasti akan berbahagia. Segala sesuatu dibuat berhasil oleh Tuhan ya, itu. Nah, terus yang kedua itu di Yeremia 17 ayat yang ke-9 ya. 8. Ya, bacalah dari ayat 7. Dari ayat 5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, Ya. kutuklah orang yang harap pada manusia Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, dan yang menaruh daging akan lengannya, ya, yang menaruh daging akan lengannya, dan yang hatinya undur daripada Tuhan. yang hatinya undur, hatinya yang sudah berisi firman itu undur daripada Tuhan. Itu diidentikan dengan orang yang tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Ya, sudah undur daripada Tuhan. Ya. Maka anugerah roh Allah pun bisa undur. Sulit dia berharap lagi kepada Tuhan. Dan itu disebut kutuk, menjadi kebencian kalau kita berharap kepada Tuhan. Nah, terus Ayat yang ke-6. ya. Karena adalah halnya seperti pokok kerendang di padang yang tiada merasainya apabila datang baiknya, Ya, dan tinggallah ia di tempat-tempat kering dalam gurun, ya. di tanah masin yang tiada diduduki orang. Ya, orang yang meninggalkan harap kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, kering hidupnya ya. Sangat kering, saudara. Jadi hati-hati. Terus Ayat yang ke-7. Berkatlah atas orang yang percaya kepada Tuhan, ya, berkatlah atas orang yang percaya, diberkatilah orang yang mengandalkan, yang berharap dan percaya kepada Tuhan. dan yang menaruh harapnya Ya, pada Tuhan. ya, terus Karena adalah ia seperti sebatang pohon kayu yang tertanam pada tepi air, ya, sebatang pohon yang tertanam di tepi air. dan yang merambatkan akarnya pada tepi sungai, Ya, yang merambatkan akarnya pada tepi sungai. maka tiada dirasainya apabila datang panas terik, Ya, melainkan pencobaan. daunnya tinggal hijau juga, Ya,
tiada diindahkannya jikalau kering setahun lamanya, dan tiada ia berhenti daripada berbuah. Ya, tidak berhenti berbuah-buah. Itulah ciri gereja pengantin ya. Tidak berhenti berbuah-buah ya. Selalu berbuah lebat ya. Atau dikatakan tidak mengenal musim. Wah, itu kan menunjuk kepada buah apa itu? Yang tidak mengenal musim. Buah pisang. Buah pisang arti rohaninya apa itu? Ya, perbuatan kasih ya. Jangan bermusim saudara dalam berbuat kasih ya. Artinya jangan ikut mood ya, secara moody. Hari ini kita mengasihi. Esok kita boleh mengasihi. Tapi lusa kita terganggu lagi dengan situasi, kita jadi benci ya. Atau kita jangan menjadi orang yang mengasihi di hari Natal saja ya. Tapi sudah masuk ya. Masuk tahun yang baru, di luar hari Natal kita sudah tidak lagi ya saling mengasihi, hidup dalam kasih. Kalau hari Natal rasanya waduh sangat excited sekali saudara ya. Ingin bersalaman, berpelukan, memberikan hadiah dan sebagainya. Tetapi selepas hari Natal semua sirna. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Apalagi ini kita sudah diperhadapkan mau bulan Desember. Nah, semangat itu kan ada, wah semangat Natal, haleluya, dengan suatu tema besar kasih ya. Kasih di dalam Tuhan. Waduh, kasih Natal, sukacita Natal, haleluya, itu harus dipertahankan ya. Kalau Natal itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ya, biarlah itu kita gambarkan sebagai bentuk kelahiran baru ya dalam hidup kita, yang senantiasa hidup baru setiap hari, supaya kita dapat menunjukkan buah-buah kebenaran yang tiada bermusim. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Kita angkat pujian yang mengatakan kemurahan lebih dari lebih dari Gus Tepu akan berdoa. Kemurahan lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kemurahan-Mu, haleluya, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami.
Sore hari ini Tuhan, seberapa kami yang sudah berkumpul di tempat ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau nyata di dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi kami, bahwa kasih-Mu itu tidak pernah lepas dari kehidupan kami Bapa. Bukti nyata sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh menyatakan kasih kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Engkau materaikan itu di tanah hati kami yang baik, supaya semakin hari kehidupan kami Bapa semakin layak berkenan di pemandangan mata-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah hidup kami. Biarlah Engkau berkarya terus lewat kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biar itu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kami meninggikan, mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu itulah jawaban yang tepat dan pasti bagi setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami, Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berjalanlah terus bersama-sama dengan kami, agar kami boleh merasakan kuat kuasa dari Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi dalam pergumulan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, namun kami percaya kuasa-Mu bekerja hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu sore hari ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, kembalikan berkat berlipat kali ganda kepadanya. Kekuatan baru demi kekuatan baru biar Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami satu persatu, memberkati kami satu persatu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Engkau nyata setiap saat di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, bangkitkan setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam kepada Engkau, suci kuduskan kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami dari salah dosa kelemahan kami Bapa. Tahirkanlah seluruh hidup kami supaya kami berlayak untuk datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, sampai kami merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan di saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kuasa kegelapan tidak pernah diam Bapa, berbagai macam cara dia mau mengganggu kehidupan kami, bahkan tatkala mau masuk di dalam hadirat-Mu, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau tolak, mungkin usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami tuai sedikit terakhir di sana. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita siapkan posisi dan hati kita. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau untukku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini setelahnya kami bersekutu lewat kebenaran firman-Mu, rindulah hati kami mau datang lebih dalam lagi, masuk ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bangkitkanlah penyerahan kami, bangkitkanlah setiap anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang menghalangi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak, hancurkan semuanya. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ini saja. Terima
Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Irada sik idolo wala radi bidi trai Haleluya ribidi lo wala rada sik wala ribi sik idol bidi tro wala radi bidi li sik rada sik ride bidi lo wala rada la wala wala Lo wala rada side libidi andalo wala rada side lo ribidi la rada sikri aidi libidi lidi lo wala rada sikro bedi lidi sikri kandalo wala rada sikri edi lidi sikre de la de sindi bidi lo wala rada side bedi la rada sikri bidi krai de lo wala rada dipain de lidi andalo ridi sikri libidi krai de lo wala rawa edi bidi lo wala rada sikri. Haleluya, rebis andala wala rai. Bersuaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, cecailah bibir yang baik menyerahkan nyawa. Rasa kegelapan yang menusuk dalam berbagai cara dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir. Saya hamba-hamba dan berbahagialah kamu karena aku ada kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan melayani kamu membuktikan di mana dua tiga orang berkumpul. Aku hadir di tengah-tengah perhimpunan menyerah kamu dengan sungai. Jangan menyembah aku dengan pikiran yang tapi biarlah pemusatan hati dan pikiran kamu arahkan kepada agar kamu dapat merasakan satu persekutuan yang indah dengan Allah. Kamu boleh memandang kemuliaanmu yang sedang turun hamba-Ku dan anak-anak sangat dikasihi. Kalau kamu boleh mendengarkan firman-Ku itu adalah aku sendiri. Aku meminjam bibir mulut hamba menyampaikan isi hati. Lady Bikanto nani kradil syunai. Sampai kamu hidup di akhir zaman. Waspada dan berjaga. Aku mau kamu lagi mendekatkan diri kepadaku. Bergaul karib dengan aku, berdoa dan menyembah kamu dan dengan firman yang boleh aku datangkan kepada kamu dan saudara daripada tapi jadilah kamu pelaku-pelaku firman hamba-Ku dan anak-anak-Ku dari kau dari sunai. Banyak hal yang aku telah ungkapkan kepada kamu rahasia benar untuk menuju pada kesempurnaan gereja oleh kau. Aku tidak mau kamu bermasa bodoh
Tapi aku mau kamu harus rajinkan diri kamu untuk datang kepadaku, setia melayani pekerjaan kulit kamu. Yang walaupun di tengah-tengah kamu mengerjakan pekerjaan, kamu tidak luput daripada berbagai masalah, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi jangan sampai ada di antara kamu putus asa dan meninggalkan aku. Make aku aku yang sedang memanggil dan memilih kamu, karena aku punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan hamba-hambaku dan anak-anakku. Let I dulu kenal di gerai, aku kenal kedalaman hati kamu. Aku tahu pergumulan yang kamu alami di dalam kamu melayani aku. Let I di gerai, jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang. Pertetapkanlah hati kamu, karena ada satu waktu kamu akan melihat janji-janjiku. Aku akan genapi di dalam setiap kehidupan kamu. Mengertikah kamu? Listening unto me. Ada sesuatu yang terbaik aku akan berikan bagi kamu. Kalau kamu rajin untuk melayani pekerjaanmu, tanpa memandang ke kiri atau ke kanan, ready come tonight. Tapi aku minta pandangan kamu jauh ke depan. Listening unto tonight. Dan aku mau supaya kamu bekerja dengan giat di dalam melayani pekerjaan. Karena masih banyak jiwa-jiwa lewat kehidupan kamu yang aku panggil. Aku mau kamu harus bagi-bagikan kebenaran yang aku berikan bagi kamu. Bekal-bekal firman yang aku taruh dalam hidup kamu, kamu harus bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Mengertikah kamu, hambaku dan anak-anakmu? Lesibik kamu tonight. Ingat kamu baik-baik apa yang akan terjadi di hari raya. No dikradis adalah janji-janji firman aku akan genapi di akhir-akhir ini. Lesibik kamu tonight. Tapi bagi kamu tidak perlu takut. Ini kau sudah dikerai. Kalau kamu melihat segala perkara mulai terjadi, tegaklah kamu serta mengenada, karena kelepasan bagi gereja sudah lama. Lehesibik autononi, lehesibik autononi, bangun dan bangkitlah kamu, nyatakan kemuliaan di antara kamu. Reenotik adalah benar, Aisik adalah benar. Karena aku akan menuntun dan beracara dengan kamu di hari-hari yang akan datang. Reenotik benar, Aisik benar. Mengerti kamu, berbahagialah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami boleh merasakan anugerah rohmu Tuhan, boleh bekerja di tengah-tengah kami, menjamah melawati kami, memberikan suatu penghiburan, pengharapan baru atas hidup kami, terlebih kekuatan iman lewat suara rohmu Tuhan dan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap setia menjalankannya Tuhan sampai langkah yang terakhir. Dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau akan terus menyertai kami, memampukan kami, bahkan memberikan kami Tuhan suatu kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Engkau tetap memberkati kehidupan mereka, kami semua Tuhan, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, berikanlah kekuatan yang baru bagi mereka yang merasakan kelemahan, berikanlah kesembuhan ilahi bagi mereka yang sakit Tuhan, mereka yang susah hati Tuhan, berikanlah penghiburan lewat anugerah rohmu Tuhan,
yang menjamah, menghibur dan melawati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, baharui senantiasa hidup kami, bersihkan hati pikiran kami Tuhan, dengan kedamaian yang daripada firman-Mu Tuhan, agar jiwa kami tetap mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan. Sekalipun kami diperhadapkan dengan masa yang sukar Tuhan, kami percaya sukacita Roh Kudus akan senantiasa menguatkan kami. Bahkan janji firman-Mu Tuhan, mujizat-Mu yang akan selalu memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri beston doa puasa kami pada saat siang sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sempurnakanlah Tuhan dalam segala doa permohonan kami, bahkan puasa yang kami jalankan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal, sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, beston kita sudah selesai. Puji Tuhan, kita imani, kita sudah menerima berkat rohani lewat firman Tuhan yang ada. Dan mungkin secara selanjutnya kita akan memberikan persembahan ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, puji Tuhan. Udah penglihatan? Berani? Bisa Bu? Tuhan, saya saksikan firman Tuhan. Pada saat kita menyembah, saya melihat tiba-tiba terang itu seperti jatuh ya, dan Tuhan turun. Dan saat kata-kata Tuhan itu terang juga turun, sangat terang sekali di menerangi tempat ini. Dan kemudian saya lihat sekali, jelas sekali dari ayat dari Amsal 4 ayat 20 dan 21. Dan kemudian saya melihat lagi ada sebuah kemah, dan kemah itu dia ada gerbangnya. Dan ada orang yang mau masuk ke dalam kemah itu, dia seperti kayak ada pelayanan yang dia mau lakukan. Jadi sebelum dia masuk kemah itu, dia mengganti bajunya menjadi jubah yang putih, baru dia seperti minum air yang putih, dan jubah putihnya itu tetap putih terang, lalu dia masuk ke kemah itu. Namun saya juga melihat ada orang lain lagi yang mau masuk ke dalam kemah itu, dia mengganti jubahnya dengan jubah yang putih, tetapi pada saat dia meminum air yang tidak berwarna putih, dia meminum air yang berwarna lain, warna agak gelap. Dan pada saat dia mau masuk ke dalam kemah itu, jubahnya jadi berubah warna, bukan putih lagi, tetapi dia menjadi abu-abu. Dan saya melihat orang itu tidak jadi masuk ke dalam kemah itu. Dan kemudian ada suara yang berkata, sampaikanlah kepada hamba-hambaku dan pelayan-pelayanku, jika kamu mau datang kepadaku, datanglah dengan hati yang tulus, bersih,
untuk melayani aku. Dan jika kamu mau melayani aku, kamu harus hidup di dalam kekudusanmu, sehingga pelayananmu itu akan menjadi berkat bagi orang yang mengikutinya dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu saja yang saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Amsal berapa tadi? 4:20-21. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah segala perkataanku dan cenderungkanlah telingamu kepada pengajaranku. Janganlah ia itu tercerai daripada matamu, dan taruhlah akan dia dalam hatimu betul-betul. Ya, ini mengenai pengajaran ya, supaya mata hati kita tetap melihat dan memandang akan kuasa firman. Jangan sampai itu tercerai, terpisah dari kasih karunia Tuhan. Lalu tadi ada seorang yang mau masuk kemah memakai jubah putih ya, lalu meminum air yang jernih yang pertama ya. Air di sini berbicara firman, bisa berbicara juga kuasa Roh Kudus. Tapi menurut saya kalau itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ya, yang akan diminum. Dan pakaian putih ya, pakaian itu bisa berarti karunia ya, karunia roh, atau berbicara juga talenta, pemakaian Tuhan ya dalam kehidupan. Masuk kemah di sini ya, mungkin ya bisa saya gambarkan itu seperti janji Tuhan kepada gereja. Biar zaman menjadi imamat yang berkerajaan, imamat yang dipersiapkan untuk melayani ya, suatu pekerjaan Tuhan. Mereka itu masuk kepada kemah ya. Kalau mau diterangkan itu masuk dalam kemah, itu kan berbicara ke kamar suci, atau yang di dalamnya ada kamar suci, kamar maha suci ya. Artinya mungkin bisa saja ini berbicara tentang kehidupan orang yang sudah lahir baru ya. Mereka harus penuh firman dan kuasa Roh Kudus supaya mereka boleh masuk kepada suatu perjanjian Tuhan untuk dipersiapkan menjadi imamat yang melayani kerajaan Allah, imamat yang melayani jiwa-jiwa ya, itu dipercayakan Tuhan, asalkan meminum air yang bersih. Karena orang yang kedua dia walaupun memakai jubah putih ya, jubah putih, tapi dia minum air yang keruh ya, air yang berwarna lain ya. Ini berbicara tentang sumber firman yang mungkin sudah ditambahi atau dikurangi. Ini juga berbahaya ya. Pakaian putih di sini kalau kita hubungkan dengan konteks ayat pokok kita kan, putih di sini bukan berarti putih suci, bukan berarti putih kegerakan roh, tapi putih kepalsuan ya, putih kepalsuan. Tapi masuk ke kemah? Enggak ya, tidak diperkenankan. Ya hanya Tuhan yang tahu. Jadi hati-hati juga di hari-hari ini sudah dibukakan rahasia gereja Tuhan sampai kepada tahap karunia-karunia roh, maka iblis pun akan dia menggocok itu sampai orang-orang yang sudah memiliki karunia-karunia roh, supaya dampak buahnya itu asam ya, bukan buah yang manis. Itulah, jadi kita harus berhati-hati. Kita harus bisa konsumsi firman yang jernih, firman dan pengajaran ya, itu yang harus kita pertahankan. Karena dalam konteks Amsal 4 tadi, kalau ayat yang ke-13, peliharakanlah 4:13 itu jagalah mengenai pengajaran itu adalah hidupmu ya. Peliharalah akan pengajaranmu. Di situ 4 ayat 13 apa? Ya, peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu kalau salinan lama ya. Dan jangan lepaskan dia, melainkan taruhlah akan dia, karena ialah selamat. Nah, jadi itu. Cuma dalam penglihatan itu lebih spesifik ke dalam hal pelayanan. Pelayanan akan kabar pengantin, hati-hati ya. Ya, kalau sudah ada penglihatan gitu, itu menjadi warning hari-hari ini tentang kepalsuan ya. Sedangkan iblis boleh menyamar jadi malaikat. Ya,
jadi malaikat terang, jadi jangan heran jika ada imam-imam yang palsu ya. Yang penting hati-hati saja. Yang penting kita tetap berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya kira itu saja. Kita akan berdoa untuk persembahan dan berkat tubuh jasmani. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, persekutuan kami di dalam roh dan kebenaran. Biarlah setiap penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau boleh kembalikan kami urapan yang selalu baru atas hidup kami, sehingga menjadi semangat yang selalu baru dalam kami menjalankan setiap perintah-perintah yang daripada Tuhan, agar nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah memberi korban persembahan. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat yang baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Sebentar kami akan menutup puasa kami dengan penuh ucapan syukur, serta menyambut berkat jasmani lewat makanan dan minuman yang ada. Namun sebelumnya disuci kuduskan terlebih dahulu lewat firman-Mu, agar di dalamnya memberikan manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kami. Kami pakai untuk melayani dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah menyediakan semuanya. Asal-usul berkat yang ada juga Engkau membalas berkat yang baru. Kau juga memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu maupun simpatisan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang senantiasa mendukung, memberikan persembahan kasih lewat makanan, minuman, tubuh jasmani. Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat-berkat yang baru atas pemberian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati dengan berkat jasmani maupun rohani. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua.